Kita hanya membunuh Murong Yu, kau bisa pergi, aku tidak akan membunuhmu. Tepat saat orang itu hendak melakukannya, orang lain melangkah maju dan menatap Fan Jian dan berkata. Namun, matanya penuh dengan ejekan dan menatap Murong Yu. Dia tampak mengejek Murong Yu, untuk melihat apakah Fan Jian bekerja sama dengannya dan melawan mereka bersama-sama. Yang lain juga menatap Murong Yu dengan mata mengejek. Mereka cukup percaya diri dan merasa bahwa Fan Jian pasti akan pergi. Bagaimanapun, tidak ada yang ingin mati. Fan Jian menatap ketiga murid aula luar dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Jika aku pergi, kau benar-benar tidak akan membunuhku. Seorang murid dari istana luar dengan pakaian abu-abu mengerutkan kening dengan tidak sabar, berhenti bicara omong kosong, minggirlah, atau aku akan membunuhmu pada saat yang sama. Ekspresi terkejut segera muncul di wajah Fan Jian, aku pergi, aku pergi. Saat dia berbicara, dia sudah melangkah keluar dan hendak pergi dari sini. Melihat pemandangan ini, warna ejekan di wajah ketiga murid kuil luar menjadi lebih intens. Namun, wajah Murong Yu selalu tersenyum. Tampaknya dia tidak merasa marah atau kecewa dengan pengkhianatan Fan Jian. Tidak ada kekuatan absolut, bahkan jika kamu adalah seorang ahli alat pemurnian atau seorang jenius pemurnian pil. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seseorang akan mengikutimu? Seorang murid dari kuil luar tertawa meremehkan, matanya penuh dengan ketidakpedulian. Benarkah? Sebelum suaranya jatuh, sebuah suara terdengar di telinganya. Kemudian dengan suara, awan cahaya pedang muncul dari udara tipis, merobek kekosongan, dan menebas kepalanya dengan cepat dan tak tertandingi. Kamu ingin mati. Murid-murid aula luar adalah kekuatan puncak dari alam abadi. Setelah beberapa saat kehilangan kesadaran, dia sudah bereaksi. Dia berteriak dan mengguncang tubuhnya dan mundur dengan keras. Selama proses ini, tangannya seperti cakar, dan dia menangkap cahaya pedang yang robek dengan satu cakar. Zeng, setelah suara renyah itu, pedang panjang alat suci yang memancarkan cahaya suci ditangkap dalam kekosongan oleh murid luar ini, tidak dapat bergerak. Gelombang kekuatan beredar di telapak tangan murid kuil luar, membentuk perisai mini. Bahkan jika pedang panjang itu meledak dengan niat membunuh, dia tidak bisa menembus perisai kekuatan orang ini. Tidak dapat menebasnya. Di sisi lain pedang itu ada Fan Jian dengan seringai. Pada saat ini, wajahnya dingin, tubuhnya meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi, mengalir ke tinju lain, dan menghantam kepala murid kuil luar. Hal-hal yang tidak hidup atau mati. Murid aula luar mendengus dingin, telapak tangannya memuntahkan. Dengan pantulan, artefak suci terbaik di tangan Fan Jian langsung terguncang. Mulut Fan Jian semakin pecah, dan seluruh telapak tangannya hampir terkoyak. Jika dia tidak melepaskannya dengan cepat, dia pasti sudah hancur sejak lama. Petik 2. Artefak suci tertinggi. Mata murid kuil luar itu memancarkan cahaya yang menyala-nyala, dan tangannya yang besar terulur dan meraih pedang panjang yang terguncang itu. Namun, tangan besarnya yang lain memecah kehampaan dan menekan langsung ke dada Fan Jian. Boom! Tubuh Fan Jian langsung hancur. Teriak. Pada saat yang sama ketika Fan Jian hancur, artefak suci pamungkasnya menghilang di tempatnya. Murid aula luar itu hanya meraih segenggam udara, Pedang ini bukan milikmu. Sebuah suara samar terdengar. Ketiga murid aula luar itu melihat Murong Yu menatap ke depan mereka sambil tersenyum. Murid kuil luar yang menghancurkan tubuh Fan Jian sebelumnya tiba-tiba mengecilkan pupilnya. Kecepatan dia meraih pedang panjang itu sudah 80% dari kecepatannya. Namun, Murong Yu telah mengambil pedang panjang itu terlebih dahulu. Bukankah itu berarti bahwa Murong Yu lebih cepat darinya? Tidak mungkin. Murid aula luar itu mencibir dalam hatinya, melangkah maju, dan meninju Murong Yu di udara. Murong Yu tidak melakukan apa-apa, tetapi mengambil langkah mundur yang keras. Langsung menghindari serangan lawan, dia berkata dengan dingin, siapa kamu? Siapa yang memerintahkanmu untuk membunuhku? Mati! Murid aula luar yang menembaknya berteriak keras, dan sekali lagi meninju Murong Yu. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Murong Yu mencibir, dan kekuatan di tubuhnya mengalir ke pedang panjang di tangannya. Tiba-tiba, pedang panjang itu meledak ke langit dengan cahaya suci, dan miliaran cahaya pedang meledak. Hanya dalam sekejap, murid kuil luar ini diliputi oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Auzu.com, teriak dari jauh. Dan disertai dengan teriakan keras ini adalah awan darah yang membubung ke langit. Bagaimana situasinya? Pada saat ini, Fan Jian dan dua murid kuil luar lainnya, yang telah menyatukan kembali tubuh mereka, keduanya melihat pemandangan ini dengan kaget, dan bahkan tidak bereaksi. Setelah beberapa saat, dua murid kuil luar akhirnya bereaksi. Seseorang berteriak dengan keras, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas, jatuh ke Murong Yu. Murid kuil luar lainnya mengorbankan artefak suci, menekannya seperti gunung suci, dan ingin membunuh Murong Yu. Murong Yu mencibir, dan dia mundur dengan keras dalam sekejap, langsung menghindari serangan dua murid istana luar. Tetapi pada saat ini, miliaran cahaya pedang yang telah diilusi juga telah menghilang. Kemudian tidak ada lagi, murid kuil luar telah berubah menjadi awan darah, dan dia tidak bisa mati lagi. Beraninya kau membunuh murid aula luar. Kau benar-benar mencari kematian. Kedua murid aula luar terkejut, tetapi mereka bereaksi dengan cepat. Dengan raungan,
Keduanya membantai Siang Murongyu. Aku akan mengirimmu untuk menemani. Murongyu mencibir, melangkah keluar, dan menebas secara diagonal dengan pedang. Pada saat ini, Fan Jian melihat pemandangan yang tak terlupakan dalam hidupnya. Hanya saja Murongyu dari alam abadi tingkat 4 membelah dua murid kuil luar menjadi dua dengan pedang. Setelah dua murid kuil luar terbelah dua, mereka langsung jatuh ke tanah, tidak bergerak, tanpa napas kehidupan, dan orang mati tidak bisa lagi mati. Mati, Fan Jian bereaksi setelah waktu yang lama. Melihat Murongyu dengan tatapan kosong. Mati, Murongyu mengangguk, dan pada saat yang sama melemparkan pedang panjang Fan Jian kepadanya. Fan Jian diam-diam memasukkan pedang panjang itu ke dalam tubuhnya. Bagaimana kau membunuh mereka? Gunakan pedang panjang di tanganmu. Murongyu menyeringai. Fan Jian memutar matanya. Tentu saja dia tahu bahwa ketiganya terbunuh oleh pedang panjangnya. Namun, dia tahu bahwa pedang panjang itu tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Murongyu, kamu dapat membunuh ketiga orang ini dengan mudah. Mereka semua adalah alam abadi tingkat tinggi. Artinya, kamu dapat membunuh alam abadi tingkat tinggi. Fan Jian tiba-tiba berseru, sangat terkejut. Sepertinya, Murongyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis, itu hanya mengandalkan kekuatan artefak suci terbaik. Bukannya Murongyu tidak ingin memberitahu Fan Jian. Kekuatannya yang sebenarnya benar-benar tidak dapat dengan mudah diungkapkan, jika tidak, dia akan berada dalam masalah besar. Dan masalah besar itu mungkin merupakan sesuatu yang tidak dapat dia selesaikan pada tahap ini. Fan Jian tidak mempercayainya. Namun, dia juga masuk akal, jadi dia berhenti bertanya. Namun di masa depan, dia terus belajar bagaimana menggunakan sedikit kekuatan untuk mengerahkan kekuatan yang lebih besar dari instrumen suci. Belum lagi, setelah sekian lama, kekuatan Fan Jian melonjak berkali-kali lipat, dan kekuatannya sangat dahsyat. Setelah menjelajahi cincin penyimpanan dan harta karun lainnya dari tiga murid kuil luar, Murongyu membakar tubuh mereka dengan api, menghancurkan sisa-sisa mereka. Fan Jian, sekarang para murid kuil luar dari kuil Zhenwu telah mulai berurusan langsung denganku. Selama aku tidak berada di kuil Zhenwu, situasiku akan sangat berbahaya. Kamu akan berada dalam bahaya kehidupan di sisiku, kamu dan aku akan terpisah. Murongyu sangat mengagumi Fan Jian, tetapi masih berkata kepadanya. Fan Jian menggelengkan kepalanya, jika aku orang seperti itu, aku akan pergi begitu saja, dan tidak akan memilih untuk bergerak. Begitu aku bergerak, itu berarti aku telah mengambil sikap tegas. Murongyu, kau adalah pemurni dan ahli alkimia. Seorang jenius. Dan meskipun kualifikasiku bagus, jika tidak ada keajaiban atau peluang besar, aku akan menjadi biasa-biasa saja dalam hidupku. Aku punya firasat bahwa kau akan memiliki prestasi besar di masa depan. Dan jika aku mengikutimu, mungkin aku akan dapat naik ke surga sendirian dan membuat prestasi besar. Oleh karena itu, Murongyu, biarkan aku mengikutimu. Baiklah, ucapan Fan Jian agak samar, tetapi dia telah menyatakan posisinya kepada Murongyu, yang setara dengan bersumpah setia kepada Murongyu. Bagus, Murongyu menepuk bahu Fan Jian, sebentar lagi kau akan tahu seberapa benar pilihanmu hari ini. Selama aku tidak mati, prestasimu tidak akan buruk di masa depan. Kata-kata Murongyu penuh dengan keyakinan, dan dia memang memiliki keyakinan ini. Baik dari ranah kultivasi, ke ranah abadi, atau ranah dewa. Manakah dari pengikutnya yang tidak membuat perbedaan besar? Murongyu memperlakukan mereka masing-masing dengan cukup baik. Ini berlaku bahkan untuk orang-orang yang jiwanya telah dikendalikan dengan kejam olehnya. Kerajaan suci Zhenwu sangat luas. Itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari kerajaan suci pertama yang ditemui Murongyu setelah kenaikannya, kerajaan suci Jiuyin. Bagaimanapun, penguasa suci kerajaan suci 9 Yin tidak lebih dari leluhur kekacauan yang relatif kuat. Tetapi orang kuat di balik kuil Zhenwu adalah yang tertinggi. Kerajaan suci Zhenwu adalah kerajaan suci yang dikendalikan oleh kuil Zhenwu. Saya pikir butuh beberapa bulan bagi Murongyu untuk melintasi seluruh kerajaan suci Jiuyin. Tetapi sekarang tidak butuh beberapa hari untuk meninggalkan ranah kerajaan suci Zhenwu. Ini karena pada awalnya, Murongyu tidak memenuhi syarat untuk menggunakan beberapa susunan teleportasi yang berteleportasi lebih jauh. Dan sekarang dia adalah murid tukang kuil Zhenwu, dan dapat menggunakan banyak susunan teleportasi yang tidak dapat digunakan sebelumnya. Selain itu, Fan Jian cukup mengenal daerah ini, jadi dia telah memasuki kerajaan suci bintang 7. Namun, kecepatan mereka melambat setelah memasuki kerajaan suci bintang 7, tetapi juga jauh lebih cepat daripada ketika Murongyu belum bergabung dengan kuil Zhenwu sebelumnya. Namun, butuh waktu yang sangat lama untuk pergi ke kerajaan suci naga hitam karena jarak di antara mereka terlalu jauh dan terlalu jauh. Kerajaan suci Longsing, ibu kota suci, susunan teleportasi. Cahaya susunan teleportasi berkedip terus-menerus, dan sosok-sosok melangkah keluar dari susunan teleportasi, datang ke sini dari segala arah. Di antara mereka, 5 murid yang mengenakan kostum kuil Zhenwu hanyalah beberapa dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini. Murongyu telah meninggalkan ibu kota suci. Salah satu dari 5 orang itu menyapu pikirannya dan menemukan jejak Murongyu. Tetapi Murongyu telah meninggalkan tempat ini beberapa hari yang lalu. Seorang murid tukang, seberapa cepat?
Orang lain sedikit mengernyit, merasa sedikit tidak senang di dalam hatinya. Hari-hari ini mereka telah melacak Murong Yu, tetapi mereka lebih lambat dari Murong Yu, dan tidak dapat mengejarnya. Harus dipahami bahwa mereka telah berangkat untuk memburu Murong Yu setelah mengetahui bahwa ketiga murid kuil luar telah dipenggal. Namun, Murong Yu seperti seorang nabi yang tidak dikenal, selalu selangkah lebih maju dari mereka. Tidak apa-apa, mereka pasti sudah pergi ke kerajaan suci naga hitam. Kami langsung pergi ke makam suci dan menunggunya. Bajingan kecil ini ingin kami, para sage mendalam, mengejarnya selama berhari-hari dan tidak terjadi apa-apa. Jika saatnya tiba, jangan persetan denganku. Aku harus membunuhnya sendiri. Xuansheng, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di ranah Xuansheng. Tampaknya setelah Murong Yu membunuh 3 murid istana luar yang tidak bisa dihancurkan sebelumnya, mereka yang ingin membunuhnya sudah mulai menganggapnya serius. Terlebih lagi, justru karena inilah orang-orang itu semakin ingin membunuh Murong Yu sebelum dia dewasa. Bagaimanapun, begitu orang seperti ini tumbuh dewasa, itu akan sangat menakutkan. Hehe, dia sama sekali tidak bisa memikirkan token identitasnya dan fungsi dilacak. 5 murid aula luar alam suci mendalam mencibir, melangkah ke formasi teleportasi lagi, dan bergegas langsung ke Kekaisaran Naga Hitam. Fan Jian, ada apa dengan makam suci itu? Pada saat ini, Murong Yu telah meninggalkan kerajaan suci Longsing jauh dan terbang di atas kerajaan suci tertentu. Tidak mungkin, formasi teleportasi antara kerajaan suci dan kerajaan suci jelas bukan sesuatu yang dapat digunakan oleh para orang suci abadi itu. Oleh karena itu, setiap kali mereka pergi ke negara suci lain, mereka harus mengandalkan kemampuan terbang mereka. Dikatakan bahwa kekuatan kuno itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi. Aku tidak tahu bagaimana dia jatuh. Dan makam sucinya tiba-tiba muncul belum lama ini. Butuh waktu kurang dari sehari untuk menyebar ke seluruh wilayah ras manusia. Tapi kurasa itu bahkan monster. Mereka telah menerima angin bersama para orang suci. Makam suci tertinggi. Murong Yu sedikit mengernyit. Jika makam suci itu benar-benar makam sang tertinggi, pasti akan ada banyak orang yang memperebutkannya. Aku khawatir bahkan alam suci tertinggi itu akan mengambil tindakan. Bagaimanapun, sang tertinggi memiliki peralatan tertinggi, dan koleksinya akan membuat para tertinggi lainnya iri. Yang terpenting adalah, jika Anda bisa mendapatkan orang bijak tertinggi itu. Baik di alam dewa atau alam suci, keilahian dan kepribadian suci dapat dimurnikan. Namun, dalam keadaan normal, tidak ada yang akan memurnikan orang suci dan keilahian. Karena tingkat pemurnian orang bijak dan dewa Anda, maka alam Anda seperti itu, dan Anda tidak dapat terus meningkat. Misalnya, jika orang suci agung memurnikan orang bijak dari alam abadi, maka alam Anda terbatas pada alam abadi, dan Anda tidak dapat terus meningkat. Kecuali bakat orang itu benar-benar terbatas, ia hanya dapat memurnikan kitab suci. Tetapi orang bijak tertinggi berbeda. Perlu dicatat bahwa hanya ada 10 yang tertinggi di seluruh alam suci paling banyak. Dan dikatakan bahwa tidak ada cukup 10 yang tertinggi sekarang. Jika Anda dapat memurnikan orang bijak tertinggi, maka Anda dapat menjadi yang tertinggi. Misalnya, jika seseorang di kuil Zhenwu dapat memurnikan dimensi tertinggi itu, kuil Zhenwu akan memiliki 2 yang tertinggi. 1 sekte dan 2 sekte tertinggi jelas merupakan sekte paling kuat di dunia suci. Oleh karena itu, bahkan kuil Zhenwu, tempat suci untuk kultivasi, akan tergoda oleh makam suci itu. Mundur 10.000 langkah, bahkan jika tidak ada orang bijak suci di makam suci, jika ada perangkat tertinggi perlu dicatat bahwa perangkat tertinggi juga setara dengan yang tertinggi. Jika semua kekuatan meletus, itu akan langsung melampaui leluhur kekacauan. Dalam hal ini, krisis kali ini lebih kuat, dan mungkin tidak mudah untuk mendapatkan manfaatnya. Murong Yu sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah. Fan Jian mengangguk, tetapi dia tidak frustrasi. Lagi pula, kali ini dia tidak ingin mendapatkan harta apapun dari makam suci. Itu hanya untuk ikut bersenang-senang. Tentu saja, akan lebih baik untuk mendapatkan harta karun. Semakin dekat dengan kerajaan suci naga hitam, semakin banyak orang yang ditemui Murong Yu dan yang lainnya. Bahkan beberapa susunan teleportasi yang sebelumnya hanya dilewati sedikit orang, cahaya yang dipancarkan oleh susunan teleportasi akhir-akhir ini tidak berhenti. Bahkan ada orang suci yang lemah, dan Murong Yu, yang kuat, bahkan tidak tahu alam apa mereka. Hanya melihatnya dari kejauhan, cahaya yang memancar dari mereka sangat kuat. Kerajaan Suci Naga Hitam, Kota Naga Hitam. Kota Naga Hitam adalah ibu kota suci Kerajaan Suci Naga Hitam, sangat besar dan makmur. Ketika Murong Yu melangkah keluar dari formasi teleportasi, dia langsung ditekan. Tidak dapat ditekan oleh keagungan Kota Naga Hitam. Secara relatif, ibu kota suci Kerajaan Suci Zhenwu jauh lebih besar daripada Kerajaan Suci Naga Hitam. Dia ditekan oleh orang-orang di Kota Naga Hitam. Di kota sebesar itu, ada banyak orang. Melihatnya dari jauh, sinar cahaya meledak ke langit. Paksaan yang sangat besar menekan seluruh ibu kota suci. Sinar kekuatan, sinar hitam penjahat bintang dan sinar putih orang baik. Bahkan aura yang saling bersilangan dan tertinggal di kehampaan. Boom, Auzu.com. Pada saat ini, suara keras datang dengan ganas dari kejauhan. Tidak siap,
Murong Yu dan Fan Jian keduanya mundur selangkah. Dampak mengerikan itu ditransmisikan dari jauh, dan ki dan darah mereka berdua berjatuhan seperti sungai. Bangunan-bangunan di depan mereka runtuh lebih tiba-tiba. Banyak orang terkejut, dan beberapa bahkan bergegas keluar dengan darah terkejut. Pada saat yang sama, di tengah kota, awan jamur besar membumbung ke langit, mencapai 9 langit. Pikiran spiritual Murong Yu segera keluar, dan segera melihat dua orang berdiri berhadapan di tengah kota, saling memandang dengan penuh pembunuhan. Dan semua bangunan dalam radius ribuan mil telah terguncang menjadi debu. Dan ada banyak mayat tergeletak di dekat mereka, dan beberapa di antaranya bahkan meninggalkan gumpalan kabut darah. Ketika melihat keduanya, pupil mata Murong Yu tiba-tiba menyusut. Cahaya kekuatan pada kedua orang itu sangat kuat, bahkan berkali-kali lebih kuat daripada cahaya pada Huang Shi dan yang lainnya yang telah terlihat di ruang api langit. Murong Yu samar-samar menebak bahwa Huang Shi dan yang lainnya harus kuat di tingkat orang suci leluhur. Aura yang meletus dari kedua orang ini jauh lebih kuat daripada Huang Shi dan yang lainnya. Kekacauan leluhur, seru Murong Yu dalam hatinya. Orang gila yang berani, menyakiti orang yang tidak bersalah di ibu kota suci, sialan. Awan jamur membubung ke langit, dan suara rendah datang dari istana kekaisaran kerajaan suci naga hitam. Kemudian, sebuah tangan besar muncul dari udara tipis dari atas 9 surga, dan kemudian ditekan dengan keras. Pada saat ini, para kultivator di seluruh kota naga hitam merasakan perasaan tidak berdaya yang tak tertahankan muncul dari hati mereka. Tangan besar itu ditekan seperti gunung suci yang besar dan tak tertandingi, mengguncang surga dan alam. Dan ini karena tangan besar itu tidak meledakkan napas yang kuat, dan itu hanya ditujukan pada dua orang yang bertarung. Jika tatapan tangan besar itu adalah seluruh kota naga hitam, saya khawatir seluruh kota akan hancur menjadi bubuk. Orang suci yang tak terhitung jumlahnya akan terbunuh. Wus, wus. Kedua leluhur primordial chaos yang saling berhadapan tiba-tiba mengubah ekspresi mereka begitu mereka melihat tangan besar itu muncul, dan kemudian secara kebetulan melesat ke arah yang berbeda. Bahkan kedua leluhur primordial chaos melarikan diri untuk pertama kalinya, berapa kekuatan orang yang menembak. Apakah itu yang tertinggi? Wajah Murong Yu sedikit berubah. Mati, saat kedua orang itu melarikan diri, suara rendah sebelumnya terdengar lagi. Murong Yu melihat tangan besar di atas langit bergetar hebat, menembus kehampaan, dan muncul di atas kepala salah satu orang di antara percikan api dan api. Kemudian ditekan dengan keras. Puff, leluhur chaos ditampar oleh tangan besar itu bahkan tanpa sempat bereaksi. Dalam sekejap, tubuh orang suci leluhur chaos ini dipukuli menjadi awan darah. Panggil, pada saat yang sama tubuh itu dipukuli menjadi kabut darah, jiwa leluhur chaos bergegas keluar, merobek kehampaan, dan melarikan diri menuju kenyamanan yang jauh. Pada saat ini, banyak orang di kota naga hitam merasa bahwa jiwa mereka tiba-tiba bergetar tanpa alasan. Mereka tampak gemetar seolah-olah mereka telah melihat seorang yang lebih unggul. Bahkan jiwa Murong Yu sedikit gemetar, dan jejak bahaya meresap dari kedalaman jiwanya. Tekanan dari jiwa, jiwa yang disucikan. Murong Yu terkejut. Jiwanya telah mencapai bintang kedua dan tingkat ke-6, dan bahkan leluhur kekacauan yang kuat tidak dapat membuat jiwanya terasa berbahaya. Hanya orang yang disucikan jiwa, dan orang yang disucikan jiwa yang lebih kuat dari jiwanya yang dapat melakukan ini. Murong Yu tahu bahwa ini adalah tembakan oleh orang yang disucikan jiwa. Benar saja, pada saat yang sama ketika jiwa orang suci leluhur kekacauan melarikan diri, Murong Yu mendengar teriakan tajam dan menakutkan dari jiwanya. Murong Yu bahkan melihat bahwa jiwa orang kuat itu sedang dicengkeram oleh tangan besar yang tak terlihat dan ditarik langsung ke arah istana kota naga hitam. Orang yang menembak adalah leluhur kekacauan, dan juga jiwa yang disucikan. Orang yang begitu kuat, saya khawatir bahkan dengan yang tertinggi, ada kekuatan pertempuran, bukan? Leluhur kekacauan primordial lainnya harus mati. Pikiran ini terlintas di hati Murong Yu. Namun, dia menemukan bahwa leluhur yang kacau dari kerajaan suci naga hitam telah menelan jiwa leluhur yang kacau dan berhenti menyerang orang kuat lainnya. Pada saat ini, orang kuat itu telah melarikan diri dari kota naga hitam. Tepat ketika Murong Yu merasa bingung di dalam hatinya, kapak raksasa yang memberi Murong Yu perasaan yang sama telah bangkit dari kota naga hitam dan menebas ke arah leluhur yang kacau yang dengan cepat melarikan diri. Ketika Loli kecil melihat kapak raksasa itu, pikiran Murong Yu muncul seperti Loli kecil. Kapak raksasa milik Lolita kecil yang menebas leluhur chaos di kehampaan. Jika kapak raksasa itu masih bisa sama persis, maka suara siulan Lolita kecil yang datang kemudian membenarkan dugaan Murong Yu. Indra ketuhanan membentang, tepat pada waktunya untuk melihat Loli kecil naik ke langit. Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, meskipun kapak raksasa Lolita kecil bisa mengabaikan kekuatan itu. Namun dengan kekuatannya di alam abadi, dia hampir tidak bisa membunuh yang kuat di alam abadi. Namun, yang lolos adalah keberadaan leluhur chaos setingkat itu. Bahkan jika kapak raksasa itu bisa mengabaikan kekuatan itu, mustahil untuk membunuh leluhur chaos. Bahkan jika leluhur chaos berdiri di sana untuk menebas Loli kecil tidak bisa membunuh leluhur chaos. Oleh karena itu, Murong Yu hanya menggelengkan kepalanya, merasa bahwa Lolita kecil tidak bisa membunuh orang kuat itu. Namun, saat berikutnya, perilaku Loli kecil mengejutkan dagunya.
Kapak raksasa loli kecil sangat cepat. Hampir segera setelah terbelah, itu sudah diledakkan pada leluhur yang kacau itu. Tetapi leluhur yang kacau itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan seluruh orang telah dibunuh oleh Lolita kecil dengan satu kapak. Bahkan jiwanya hancur, orang mati tidak bisa mati lagi. Mata Murong Yu hampir jatuh. Kapan lori kecil menjadi begitu ganas? Bahkan leluhur Chaos dibunuh dengan satu kapak. Tidak, lori kecil sama sekali tidak memiliki kekuatan ini. Bisakah seseorang membantu dalam kegelapan? Hanya saja metodenya terlalu pintar dan sulit dideteksi orang lain. Murong Yu berpikir dalam hatinya dan langsung menyangkal bahwa lori sendiri yang membunuh leluhur Chaos. Mungkin, kedua leluhur Chaos primordial dipenggal satu demi satu, dan kota naga hitam akhirnya menjadi sunyi. Dan mereka yang sudah bersemangat untuk bergerak juga menyingkirkan pikiran mereka. Jika ada yang bertarung di kota naga hitam, bunuh tanpa ampun. Suara rendah itu keluar dari jauh, dengan niat membunuh yang tak terbatas, mengejutkan banyak pembangkit tenaga listrik di kota naga hitam. Sekarang saya khawatir tidak ada yang berani melakukannya di kota naga hitam. Bahkan nenek moyang dari primordial Chaos telah dipenggal, dan yang lainnya berani melakukannya, bukankah itu hanya mencari kematian? Namun, setelah tenang, mereka menjadi penasaran lagi tentang identitas orang kuat dan Lolita kecil yang menembak sebelumnya. Beberapa orang berspekulasi bahwa orang kuat yang menembak sebelumnya mungkin adalah guru suci Kerajaan Suci Naga Hitam atau pembangkit tenaga listrik teratas Kerajaan Suci Naga Hitam. Adapun Loli kecil, tetapi tidak ada yang tahu identitasnya. Bahkan Murong Yu curiga bahwa identitas Lori kecil ada di sini. Latar belakang Little Lori sangat dalam, dan setelah kejadian ini, Murong Yu tahu bahwa Little Lori pasti memiliki hubungan khusus dengan penguasa suci Kerajaan Suci Naga Hitam atau orang tingkat tinggi tertentu. Kalau tidak, dia tidak akan berada di sini, dan para ahli Kerajaan Suci Naga Hitam juga tidak akan berhenti. Ayo pergi ke pegunungan Naga Hitam. Murong Yu membangunkan Fan Jian, yang masih terkejut, dan berkata pada saat yang sama. Fan Jian mengangguk dan hendak membuka sosoknya dan meninggalkan kota Naga Hitam. Bagaimanapun, makam suci tidak berada di kota Naga Hitam, tetapi di kedalaman pegunungan Naga Hitam dekat kota Naga Hitam. Diperkirakan ada lebih banyak orang di sana. Namun, tepat ketika mereka ingin pergi, sesosok melangkah keluar dari kehampaan. Melihat Little Lori yang membawa kapak raksasa, Fan Jian tercengang. Dia tahu bahwa leluhur kekacauan itu ditebas sampai mati oleh kapak raksasa. Saat itu, dia mengira bahwa pemilik kapak raksasa itu sebagian besar adalah seorang pria raksasa yang tingginya 3 kaki. Tidak peduli seberapa buruknya dia tetaplah seorang pria. Dia tidak pernah menyangka bahwa kapak sebesar itu ternyata milik seorang loli kecil. Karena itu, dia terkejut untuk pertama kalinya. Namun, yang lebih mengejutkan masih ada di balik layar. Karena dia menemukan bahwa Murong Yu cukup akrab dengan loli kecil ini. Penjahat besar, mengapa kamu ada di sini juga? Lolita kecil melangkah ke udara dan menatap Murong Yu sambil tersenyum. Wajah Murong Yu menjadi hitam, tidak bisakah aku ikut? Tentu saja bisa, tetapi kali ini, banyak orang kuat telah menembak ke makam suci. Kekuatanmu hanya untuk mati, Lolita kecil berkata sambil tersenyum. Wajah Murong Yu bahkan lebih gelap. Lolita kecil murni mencoba untuk memukulnya, kan? Tetapi dia tidak peduli, kecuali kekuatan super itu menyerangnya dan dia tidak bisa melawan. Jika tidak, dia masih memiliki keyakinan untuk menyelamatkan hidupnya. Baiklah, karena kamu ada di sini, maka si cantik kecil yang super tak terkalahkan akan melindungimu. Lolita kecil berjanji untuk menepuk dadanya yang keriput. Fan Jian yang baru menyadari apa yang dikatakan loli kecil, kembali tercengang bahwa loli kecil adalah seorang yang sangat kuat, yang di luar dugaannya, tetapi dia masih bisa menerimanya. Bagaimanapun, ada begitu banyak orang di dunia suci, dan ada beberapa orang yang memiliki hobi khusus, seperti mereka yang suka berpura-pura menjadi imut seperti loli kecil. Hanya saja dia tidak pernah menyangka bahwa Lolita kecil yang sangat kuat akan begitu narsis bahkan tanpa sedikit pun sikap yang kuat. Yang tidak diketahui Fan Jian adalah bahwa Lolita kecil memang seorang gadis kecil. Murong Yu melirik Lolita kecil itu secara diagonal. Tepat saat dia hendak berbicara, Lolita kecil itu berbicara lagi, haha, orang jahat besar, aku sudah abadi sekarang, dan kamu masih abadi. Alam yang tidak bisa dihancurkan. Fan Jian tiba-tiba menjadi berantakan karena angin. Kapan alam abadi begitu kuat? Meskipun dia tidak bisa melihat alam orang kuat yang dipenggal oleh loli kecil sebelumnya, dia pasti berkali-kali lipat lebih kuat dari alam abadi. Auzu.com, Murong Yu adalah orang cabul, dan temannya pasti orang cabul. Setelah kekacauan itu, pikiran ini muncul di benak Fan Jian. Mari kita bicarakan. Bagaimanapun, perbuatan Murong Yu dalam beberapa hari terakhir telah membuatnya mati rasa. Murong Yu menatap Lolita kecil itu dan berkata dengan ringan, alam tidak sebanding dengan kekuatan. Jika kamu menggunakan kekuatanmu sendiri untuk memenggal orang kuat tadi, kamu pasti lebih kuat dariku. Senyum Lolita kecil itu mandek, dan kemudian dia menatap Murong Yu dengan kejam, penjahat besar, kamu tidak bisa membiarkanku berpikir tidak mungkin bagiku untuk membunuh orang itu sendiri. Murong Yu tersenyum, baiklah, kamu bisa kembali. Aku akan pergi ke pegunungan naga hitam.
Berhenti. Lolita kecil berdiri di kehampaan sambil membawa kapak raksasa dan memandang rendah Murong Yu. Aku bilang aku ingin melindungimu, jadi aku akan pergi bersamamu. Lolita kecil, apakah kau menyukai aturan waktuku? Murong Yu menatap Lolita dan berkata melalui transmisi suara. Murong Yu kuat, dan bahkan lebih kuat setelah memiliki aturan waktu. Dan kemampuan ini paling cocok untuk berburu harta karun dan merampok harta karun. Lolita kecil tersipu, menatap Murong Yu dengan ganas, lalu melompat ke udara dan terbang keluar dari kota naga hitam. Murong Yu dan Fan Jian juga mengikuti. Meskipun Fan Jian sangat ingin tahu tentang identitas Lolita. Namun, dia tahu dirinya sendiri dan meletakkannya di tempat yang seharusnya, dan dia tidak bermaksud bertanya. Penjahat besar, kudengar kau adalah sensasi di kuil Zhenwu, mengapa kau masih menjadi tukang? Dalam perjalanan, Lolita kecil tiba-tiba bertanya. Murong Yu terdiam, apa identitas Loli kecil ini? Sepertinya dia tidak mengatakan semuanya tentang dirinya di kuil Zhenwu, kan? Aku bahkan tidak mengenakan kostum kuil Zhenwu. Lori kecil segera mengangkat kepala kecilnya yang bangga dengan bangga, gadis ini memiliki kecerdasan kelas 1. Selama kamu berada di alam suci, kamu tidak dapat melarikan diri dari telapak tanganku. Hati Murong Yu tergerak, karena kecerdasanmu begitu kuat, katakan padaku apa yang terjadi di makam suci kali ini. Apakah itu benar-benar makam suci tertinggi? Ya, itu adalah makam suci tertinggi. Dan kudengar kali ini bahkan tertinggi pun khawatir. Zhenwu tertinggi dan yang lainnya mungkin ada di sana secara langsung. Mendengar ini, Fan Jian langsung bersemangat. Tertinggi, itu adalah keberadaan teratas di dunia suci. Alam yang diimpikan banyak orang untuk dicapai, tetapi wilayah yang hanya sedikit orang yang mampu mencapainya sepanjang sejarah. Jika Anda dapat melihat sikap yang agung, perjalanan ini sepadan. Fan Jian berpikir dengan gembira. Apakah benar-benar ada orang bijak yang agung? Hati Murong Yu tergerak, matanya bersinar dengan cemerlang. Segala macam pikiran menyapu dari hatinya. Lori kecil tidak dapat menahan tawa, penjahat besar, apakah Anda ingin merebut orang bijak yang agung itu dan memurnikannya untuk saudari Mengqing dan yang lainnya? Murong Yu mengangguk, dia memiliki ide ini. Jika salah satu dari Zhao Ziqing dan yang lainnya menjadi yang agung, maka mereka akan jauh lebih nyaman di dunia suci. Lupakan saja, Tuan pasti akan mengambil kesempatan kali ini. Jaringan tertinggi dan alat tertinggi akan diperoleh oleh beberapa yang agung. Dengan kemampuan Anda dapat bersaing untuk mendapatkan beberapa harta lainnya. Murong Yu hanya menyeringai, bukankah harta itu adalah rumah bagi orang-orang yang berbudi luhur? Tidak peduli apapun, kali ini dia akan melakukan yang terbaik untuk merebutnya. Apakah dia dapat merebutnya adalah masalah lain. Masih ada peluang untuk menang jika Anda memperjuangkannya, jika tidak, maka tidak ada peluang sama sekali. Pegunungan Naga Hitam adalah pegunungan besar yang membentang di seluruh kerajaan suci Naga Hitam. Pegunungan ini sangat luas dan tak terbatas. Hanya ketika dia mendekati masa lalu, pikiran spiritual Murong Yu menyebar. Namun, kecuali orang suci di pegunungan, dia sama sekali tidak dapat melihat sisi lain pegunungan. Dikatakan bahwa pegunungan ini tidak dapat sepenuhnya ditutupi bahkan oleh pikiran ilahi Raja Suci. Dapat dilihat betapa luas dan tak terbatasnya pegunungan Naga Hitam. Murong Yu, kami telah menunggumu sejak lama. 3 talenta Murong Yu mendekati pegunungan Naga Hitam, dan sekelompok 5 orang melesat dari pegunungan Naga Hitam dan menyapa Murong Yu. Wajah Murong Yu tenggelam, siapa kamu? Orang yang menginginkan hidupmu. Nak, aku akan memberitahumu sekarang. Bahkan jika kamu seorang pemurni pil atau jenius pemurni, kamu selalu hanya seorang tukang. Di mata kami, kamu bukan apa-apa. Seorang murid aula luar kuil Zhenwu. Wajah Murong Yu dan Fan Jian agak jelek, terutama Murong Yu. Bagaimana mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini menunggunya di sini? Apakah mereka memiliki kekuatan seorang nabi yang tidak terduga? Murong Yu, aku tidak mengkhianatimu. Fan Jian juga merasakan ada yang tidak beres, dan segera menyatakan posisinya kepada Murong Yu. Murong Yu mengangguk sedikit, dia percaya bahwa Fan Jian tidak mengkhianatinya. Tetapi orang-orang ini pasti memiliki metode khusus, tidak peduli bagaimana kalian menemukanku, aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Tetapi yang aku tahu adalah bahwa kalian berlima akan mati hari ini. Karena murid aula luar ingin mempertaruhkan nyawanya, Murong Yu pasti akan melawan. Selain itu, menurut karakternya, itu adalah membunuh satu persatu, dan membunuh satu persatu. Sampai mereka takut untuk membunuh. Dan kelima orang suci mendalam ini adalah awalnya. Hahaha, kelima orang suci mendalam terkejut sejenak, lalu saling memandang dan tertawa. Di telinga mereka, kata-kata Murong Yu seperti lelucon yang lucu. Orang jahat besar, jangan lakukan itu, aku akan membunuh orang-orang jahat ini. Murid kuil Zhenwu, sepertinya aku belum membunuhnya. Aku tidak tahu bagaimana rasanya. Lolita kecil membawa kapak raksasa di satu tangan, tetapi menarik tangan lainnya. Kata Murong Yu dengan ekspresi gembira. Tiba-tiba Murong Yu terdiam, bukan saja dia tidak tumbuh dewasa setelah melihat loli kecil ini selama bertahun-tahun. Bahkan karakternya tidak berubah. Kelima murid kuil luar kuil Zhenwu sepertinya baru saja memperhatikan lolita kecil. Namun, ketika mereka melihat lolita kecil membawa kapak raksasa,
mereka menunjukkan ekspresi yang sama seperti Fan Jian. Matikan aku. Ketika mereka melihat Lolita kecil sudah berteriak, dan kapak raksasa di tangannya merobek kekosongan, dan menebas dengan keras ke salah satu orang suci yang mendalam. Kapak raksasa ini tidak buruk, adik perempuan, aku akan mengurusnya untukmu. Xuansheng bereaksi sangat cepat, namun, meskipun reaksinya muncul, tetapi tidak menganggapnya serius. Dalam kognisinya, bahkan jika dia berdiri di sini dan ditebas oleh Loli kecil tidak dapat membunuhnya. Bagaimanapun, celah antara Xuansheng dan alam abadi terletak di sini. Namun, dia adalah kapak besar dari beberapa Lolita kecil yang serakah. Oleh karena itu, dia meluruskan tangannya yang besar dan meraih kapak besar yang sedang menebas. Sedikit keceriaan melintas di wajah Murong Yu, sementara Fan Jian sedikit menyombongkan diri. Dia telah melihat Loli kecil memotong leluhur yang kacau dengan kapak sebelumnya. 5 murid aula luar di depan mereka jauh lebih buruk daripada orang suci leluhur kekacauan. Dengan tangan besar yang Xuansheng sodorkan langsung terputus. Namun kapak raksasa itu terus menebas ke arahnya tanpa halangan apapun. Orang suci yang mendalam terkejut, dan ketika pikirannya bergerak, dia akan menariknya dengan kasar. Pada saat ini, Murong Yu menunjukkan senyum aneh di wajahnya. Dengan jentikan jarinya, Xuansheng merasa bahwa dia telah mengenai film yang transparan tetapi sangat keras. Dengan bang, film di belakang Xuansheng langsung hancur. Namun karena film itu, sosoknya berhenti tanpa sadar. Stagnasi ini mengerikan. Kapak raksasa Lolita kecil menebas dengan aura kehancuran yang mengerikan. Darah berceceran tiba-tiba, dan tubuh orang suci yang mendalam ini terbelah menjadi 2 bagian oleh kapak. Bahkan jiwanya terbelah menjadi 2, dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri dari ruang jiwa. Bagaimana situasinya? Melihat pemandangan ini, Murong Yu tersenyum, tampak seperti dia sudah lama mengetahuinya. Dan Fan Jian tidak terkejut, lagi pula, dia pernah melihat sesuatu yang lebih mengejutkan sebelumnya. Namun, orang suci yang mendalam yang tersisa dari kuil Zhenwu terkejut. Selain mereka, hal yang sama berlaku bagi mereka yang lewat. Alam abadi akan membunuh orang suci yang mendalam dengan kapak. Banyak orang menatap Lori kecil dengan mata terkejut. Meskipun Lori kecil sedikit bersalah, dia menikmati keterkejutan orang-orang di sekitarnya dan dia tampak sombong. Itu pasti karena kapak raksasa ini. Bunuh dia dan rebut kapak raksasa itu. Keempat orang suci yang mendalam dari kuil Zhenwu saling melirik dan segera mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Akibatnya, mereka menembak pada saat yang sama secara kebetulan. Beberapa tetua, alam sage mendalam benar-benar menindas seorang gadis kecil, pipimu benar-benar tidak begitu tebal. Pada saat yang sama mereka menembak, Murong Yu akhirnya menembak. Keempat orang suci mendalam, Little Lolita jelas bukan lawan mereka. Jika dia tidak muncul secara diam-diam, dan menghalangi sosok orang itu dengan penghalang ruang, kalau tidak, Little Lolita tidak akan dapat membunuhnya. Meskipun Little Lolita memiliki berbagai metode yang kuat, Murong Yu tidak membiarkan mereka menindas Little Lolita. Aku melihatnya melangkah maju dan melambaikan tangannya yang besar, kekuatan waktu menyembur keluar. Embusan, 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 kekuatan yang dimainkan oleh orang suci mendalam itu, dan bahkan tangan besar yang mereka julurkan, dipindahkan ke waktu dan ruang lain. Bahkan tangan mereka telah menembus ke waktu dan ruang lain. Untungnya, kemampuan Murong Yu untuk membalikkan waktu dan ruang tidak cukup kuat. Jika mereka kembali ke zaman kuno atau masa depan yang sangat jauh, tangan mereka yang menembus ke waktu dan ruang yang berbeda akan langsung hancur. Namun, keadaannya tidak jauh lebih baik sekarang. Kekuatan tangan besar mereka yang menembus ruang dan waktu yang berbeda langsung hilang, dan segera mengering. Star Luo menghancurkan langit. Setelah Auzu.com memblokir serangan mereka dengan kekuatan waktu, kolam jiwa Murong Yu memberontak, dan gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan menyembur keluar dan langsung menyerbu ke ruang jiwa mereka, mencekik jiwa mereka. Loli kecil, lakukan. Sebelum membunuh jiwa mereka, Murong Yu dengan ganas mentransmisikannya ke Loli kecil. Loli kecil langsung menjadi bersemangat, dan kapak raksasa di tangannya menebas, mencabik-cabik dunia, memotong segalanya. Para murid kuil luar dari keempat kuil Zhenwu ini bahkan tidak tahu bahwa Murong Yu adalah jiwa yang disucikan dengan jiwa 2 bintang dan 6 surga. Oleh karena itu, mereka tidak berdaya. Hanya ketika kekuatan jiwa Murong Yu mencekik sampai jiwa mereka bereaksi sebelum mereka bisa bereaksi. Hanya saja sudah terlambat. Dalam sekejap, jiwa mereka dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan jiwa Murong Yu yang kejam, bahkan jika mereka bereaksi lebih awal, itu tidak akan ada gunanya. Karena mereka tidak bisa menahan kekuatan jiwa Murong Yu yang telah menyerbu ke dalam ruang jiwa mereka. Tepat ketika jiwa mereka dihancurkan oleh Murong Yu, kapak besar Little Lolita kebetulan menebas mereka, membelah mereka menjadi 2. Jadi, di mata orang luar, keempat orang suci yang mendalam ini semuanya dipenggal oleh Little Loli, dan tidak ada hubungannya dengan Murong Yu. Tentu saja, ini adalah ilusi yang dapat diciptakan oleh Murong Yu. Kalau tidak, dia tidak akan meminta Little Loli untuk melakukannya. Harus dipahami bahwa apa yang dia tunjukkan sekarang hanyalah alam abadi tingkat 4, tetapi keempat orang ini adalah orang suci yang mendalam. Setelah melintasi 2 alam untuk membunuh musuh, Murong Yu takut berita itu tidak akan lama lagi.
Mereka yang sangat kuat pasti ingin membawanya untuk penelitian. Lolita kecil sama sekali tidak takut pada mereka. Itu sebabnya dia ingin menggunakan Lolita kecil sebagai perisai. Tetapi Lolita kecil juga sangat pintar, kalau tidak, dia tidak akan pernah mengerti maksud Murong Yu dalam sekejap. Sangat kuat, siapa gadis kecil ini? Ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat Lolita kecil. Murong Yu secara otomatis diabaikan. Benar-benar tidak tahu malu bahwa seorang pria besar ingin melindungi seorang gadis kecil. Jika itu aku akan menemukan sepotong tahu dan membunuhnya. Pada saat ini, sebuah suara menghina datang. Murong Yu menyipitkan matanya sedikit, dan melihat ke atas. Tetapi kebetulan melihat seorang pria berpakaian putih melangkah keluar dari kerumunan sambil menggoyangkan kipas lipat. Di belakangnya ada beberapa orang kuat yang tampaknya adalah pelayannya. Adik kecil, mengikuti hal yang tidak berguna seperti ini hanya akan menundamu. Bagaimana kalau mengikutiku? Aku Tianzong, murid elit Tianming Shenzong, dan salah satu kandidat kuat untuk penguasa berikutnya. Tianzong menggoyangkan kipas lipatnya dan melemparkannya. Senyum yang mengira dia sangat tampan itu tersenyum dan berkata kepada Lolita kecil. Tianzong, mendengar pendaftaran diri Tianzong, beberapa orang di sekitar yang mengetahui asal-usulnya langsung tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Wilayah ras manusia dan tanah suci untuk budidaya diakui sebagai salah satu kekuatan yang paling kuat. Dan ada beberapa negara adikuasa di bawah tempat-tempat suci ini. Sekte Dewa Tianming adalah salah satu dari kekuatan super ini. Konon, ia telah mencapai alam orang bijak kuno hanya dalam satu zaman kultivasi. Meskipun ia bukan putra dewa Sekte Dewa Tianming, hanya masalah waktu baginya untuk menjadi putra dewa selama kekuatannya terus meningkat. Begitu ia menjadi putra dewa, ia akan memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan Master Sekte Dewa Tianming. Bahkan jika kompetisi gagal, ia akan menjadi salah satu tokoh kekuatan sejati Sekte Dewa Tianming di masa depan. Orang seperti itu memiliki prestasi yang tak terbatas. Ia adalah orang yang ingin diunggah oleh banyak wanita secara terbalik. Meskipun sedikit menghina, pria ini berani menyerang seorang loli kecil. Namun, mereka lebih mengagumi lori kecil. Lori kecil dapat tumbuh dewasa, tetapi orang-orang seperti Tianzong tidak berpengalaman. Sekte Dewa Tianming, ada apa? Lori kecil menatap Tianzong dengan sedikit kebingungan. Mendengar ini, mata Tianzong memancarkan cahaya dingin, tetapi itu cukup samar, tetapi tetap ditemukan oleh Murong Yu. Meskipun Sekte Dewa Tianming bukanlah tempat suci, namun, itu juga merupakan kekuatan yang kuat di dunia suci. Bahkan jika aku hanya seorang murid biasa, aku lebih baik daripada murid tukang yang tidak berguna ini. Tianzong menunjuk ke arah Murong Yu, wajahnya penuh dengan ejekan yang menghina. Wajah Fan Jian menunjukkan kejengkelan, meskipun mereka hanya murid tukang, mereka semua memiliki status lebih tinggi daripada yang disebut murid elitnya. Bagaimanapun, Kuil Zhenwu dan Sekte Dewa Tianming sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tepat saat dia hendak berbicara, Murong Yu menggelengkan kepalanya. Itu saja, Lolita kecil tersenyum. Jika kamu dapat mengalahkan suamiku sambil menekan alam, aku akan mengikutimu. Petik 2. Suami. Orang-orang di sekitar segera menatap Murong Yu dengan mata terkejut, dan banyak dari mereka bahkan mengandung niat membunuh yang kuat. Wajah Murong Yu menjadi gelap, Lolita kecil itu menarik kebencian padanya. Dia ternyata suamimu. Tianzong segera menggertakkan giginya dan menatap Murong Yu, dengan ekspresi seperti dia akan memakannya mentah-mentah, aku ingin bertarung denganmu. Membosankan, Murong Yu meliriknya, lalu mengambil Lolita kecil itu dan berbalik untuk pergi. Lepaskan tangannya, Tianzong bergoyang di depannya, dan berteriak pada Murong Yu. Gelombang pembunuh di tubuhnya, hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memulai. Murong Yu menatap lori kecil dengan ganas. Jika bukan karena lori kecil yang membangkitkan kebencian padanya, dia pasti sudah memasuki pegunungan naga hitam. Dan Tianzong adalah orang bijak kuno, dengan kekuatan yang sangat kuat, tidak mudah untuk menyingkirkan masalah ini. Murong Yu tidak takut padanya, tetapi dia tidak ingin mengungkapkan kekuatan aslinya. Kau telah mengalahkan suamiku di alam segel, dan aku akan pergi bersamamu. Lori kecil menatap Tianzong sambil tersenyum, jangan-jangan dunia akan kacau balau. Murong Yu tak kuasa menahan sakit kepala, apa yang sebenarnya dipikirkan lori kecil. Ternyata itu merepotkan baginya. Seketika, ia melotot tajam ke arah lori kecil. Meskipun kekuatan Tianzong tidak terlalu bagus, namun, ada hal-hal baik dalam dirinya. Jika kau dapat membunuhnya dan mendapatkan harta karun darinya, kau bahkan dapat langsung naik ke alam abadi. Pada saat ini, suara lori kecil terngiang di telinga Murong Yu. Bahkan jika Tianzong memiliki senjata tertinggi di tubuhnya, Murong Yu tidak dapat melakukan apapun padanya saat ini. Jika ia terbunuh, bahkan jika ia tidak punya waktu untuk merebut artefak suci, para ahli dari Sekte Dewa Tianming itu akan terbunuh. Apa bedanya dengan kematian? Hari ini berpikiran sempit, dan Jakues akan membalasnya. Jika kamu mengalahkannya di sini, dia pasti akan berkomplot melawanmu. Saat itu, malam akan tenang, dan bulan serta angin hitam akan dapat membunuhnya dengan diam-diam. Tampaknya tahu apa yang dipikirkan Murong Yu sama, Lolita kecil berkata melalui transmisi suara lagi. Cara yang bagus. Murong Yu sedikit tergerak. Akibatnya,
Wajahnya yang awalnya suram berseri-seri dengan senyum cerah, seolah-olah dia telah melihat semua hal baik Tianzong dirampok olehnya. Nak, apakah kamu berani menerima tantanganku? Sambil berbicara, Tianzong menyegel wilayahnya di alam abadi tingkat keempat, dan kemudian menatap Murongyu dengan arogansi dan jijik. Hati Murongyu penuh dengan kegembiraan, tetapi dia berpura-pura merenung dan ragu-ragu. Jika kamu tidak setuju, kita akan putus. Lori kecil mendengus dingin, menatap Murongyu dengan sangat tidak puas. Pada saat ini, Murongyu hampir berteriak, lebih baik putus saja. Kita bukan pasangan sejak awal, dan kita bukan suami. Tapi Murongyu baru saja memikirkannya. Bahkan jika dia berkata begitu, Lolita kecil akan tetap bersamanya. Oke, aku setuju. Namun, kamu harus menunjukkan ketulusan. Taruhanku adalah dia. Murongyu menunjuk ke Lolita kecil dan berkata sambil tersenyum pada Tianzong. Sangat tidak tahu malu. Mendengar kata-kata Murongyu, semua orang di sekitar merasa bahwa Murongyu terlalu tidak tahu malu. Bahkan Lolita kecil itu membuat Murongyu sedikit tidak nyaman. Wajah Tianzong bahkan lebih marah. Kenapa? Setelah kamu mengalahkanku, dia akan menjadi milikmu. Mengapa kamu harus datang dengan sesuatu yang bernilai sama? Lupakan saja, dia adalah harta yang tak ternilai. Kamu bisa mengeluarkan beberapa peralatan tertinggi sesuka hati. Peralatan tertinggi. Orang-orang di sekitar tidak bisa menahan napas. Bisakah perangkat tertinggi dikeluarkan begitu saja? Belum lagi senjata tertinggi, bahkan senjata leluhur kekacauan pun tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Ekspresi Tianzong mandek, dia benar-benar tidak memiliki harta karun setingkat itu. Namun dia mencibir, kau mengalahkanku sebelum bicara. Sambil berbicara, dia hendak melakukannya. Tidak ada harta karun, kemana aku bisa pergi? Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan waktu bersamamu. Murongyu mencibir, wajah Tianzong membiru dan putih, melotot ke arah Murongyu. Setelah waktu yang lama, dia tampaknya telah mengambil keputusan. Dia membalik dan mengambil dua harta karun dari cincin penyimpanannya. Tiba-tiba, aura yang besar dan luas meledak, dan tubuh di sekitar orang-orang yang tertekan bergetar, dan jiwa mereka bergetar. Pupil mata Murongyu tiba-tiba menyusut. Ini adalah artefak suci yang luar biasa. Dan kunci berbentuk naga ini adalah kunci rahasia yang berharga. Jika kau bisa mengalahkanku, kedua harta karun ini milikmu. Tianzong menatap Murongyu dengan mencibir. Berulang kali, artefak suci yang indah. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada artefak suci yang indah itu, masing-masing dengan wajah serakah. Bahkan yang kuat dari alam Raja Suci pun samar-samar tergerak. Itu hanya artefak suci, bahkan bukan artefak suci. Itu tidak bernilai uang, dan harta macam apa yang disebut kunci berbentuk naga ini. Jangan menipuku dengan hal biasa begitu saja. Murongyu dengan senyum tipis. Kunci berbentuk naga itu persis sama dengan kunci berbentuk naga yang diperoleh Murongyu sebelumnya, dan bahkan napas yang dikeluarkannya sama. Murongyu tahu bahwa kunci berbentuk naga itu pasti sama dengan kunci berbentuk naga yang diperolehnya. Dia juga tahu bahwa kunci berbentuk naga itu pasti kunci rahasia harta karun tertentu, dan itu mungkin ada hubungannya dengan klan naga. Tapi dia sama sekali tidak mengakuinya sekarang. Jika dia mengakuinya, bukankah itu akan didambakan? Tianzong tersipu, dia telah memperoleh kunci berbentuk naga ini secara tidak sengaja. Dia hanya merasa bahwa kunci berbentuk naga itu tidak sederhana, itu mungkin kunci untuk membuka rahasia harta karun tertentu. Tapi aku tidak tahu tanah padat apa itu. Aku juga mengatakan bahwa aku adalah murid elit dari Sekte Surgawi Ilahi. Tidak ada apa-apa padanya, ini juga harta karun, kau benar-benar membuatku membencimu. Murongyu memandang Tianzong dengan jijik, tetapi dia marah pada saat yang sama. Malu lagi, Aozu.com, bukannya aku tidak punya harta karun, aku hanya tidak bisa memberitahumu. Tianzong mengerang dalam hatinya, dan hampir tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan harta karunnya. Tetapi dia berpikir sejenak, harta karun itu sangat penting, begitu terungkap, maka dia pasti akan mati. Dan Tianming Shenzong mungkin juga terlibat. Dia tidak mampu menanggung kejahatan itu. Yang terpenting adalah Lolita kecil tidak layak membiarkannya mengungkap harta karun itu. Kalau begitu, mari kita bertaruh dengan nyawa kita. Jika aku kalah, dia akan memberikannya padamu. Murongyu menunjuk ke arah Lolita kecil dan melanjutkan, jika kamu kalah, aku ingin kamu memegang kedua hal itu, dan pada saat yang sama memiliki hidupmu. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Sebelum kata-kata Murongyu selesai, dia sudah setuju. Dan karena takut bahwa Murongyu akan kembali, dia mundur beberapa langkah dan menunggu. Aku belum selesai bicara. Wajah Murongyu menunjukkan ekspresi marah. Sebenarnya, hatinya sudah berbunga-bunga. Selama dia mengalahkan Tianzong, dia akan mendapatkan sepotong artefak suci dan kunci berbentuk naga. Artefak suci yang sangat indah itu tidak lebih dari itu, tetapi kunci berbentuk naga itu, Murongyu merasa bahwa jika dia dapat mengumpulkan kunci berbentuk naga ini, dia pasti akan mendapatkan kejutan dunia. Kembali tidak berlaku, mari kita bergerak. Aku akan memberimu 3 gerakan. Tianzong Sheng takut bahwa Murongyu akan kembali, dan terus berbicara untuk menutup mulut Murongyu, dan dia harus mengubah 3 gerakan Murongyu. Lori kecil memiliki garis hitam di wajahnya.
Tianzong ini benar-benar mengira dia akan menang, dia bahkan berani bertaruh dengan Murong Yu untuk hidupnya. Itu hanya membosankan. Aku akan memberimu 3 jurus. Jika kau membiarkanku, aku khawatir kau tidak akan punya kesempatan untuk bergerak. Kata Murong Yu enteng, jangan bicara omong kosong lagi. Cepat keluar. Tianzong sangat tidak sabar. Oke, Murong Yu tidak lagi berpura-pura sentimental, melangkah keluar, dan menghilang di tempat dalam sekejap. Ketika muncul kembali, dengan suara, bang, seluruh tubuh Tianzong terhempas keluar. Kecepatannya begitu cepat sehingga yang lain dan bahkan pihak yang terlibat Tianzong tidak bereaksi. Kau menyerang diam-diam. Karena Murong Yu tidak membunuh si pembunuh, Tianzong tidak terluka dan dengan cepat mendarat dan berdiri tegak. Hanya ketika dia berdiri teguh, dia mengatakan sesuatu yang membuat Murong Yu terdiam. Yang lain juga menatap Tianzong dengan mata menghina. Barang ini membuat Murong Yu melakukannya, tetapi Murong Yu melakukannya, tetapi itu berarti dia menyerang. Apakah dia ingin Murong Yu berteriak sebelum dia melakukannya? Aku melakukannya, kau harus berhati-hati untuk menghindarinya. Kau kalah. Murong Yu terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, tetapi mengucapkan 3 kata ini dengan enteng. Kamu menyerang, jadi kali ini tidak dihitung. Aku belum gagal. Tianzong meraung, melangkah maju dan memukul Murong Yu secara langsung. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya yang besar, merobek kekosongan, dan menghancurkan kepala siang Murong Yu dengan keras. Aku tidak mengakuinya jika aku kalah, dan aku mengatakan 3 trik, tetapi aku tidak mempercayainya. Murid elit Tianming Shenzong memiliki kualitas seperti itu. Baiklah, hari ini aku akan mengajari susrainmu apa artinya percaya pada kata-kata. Murong Yu dia tertawa terbahak-bahak, dan melangkah maju dengan langkah yang sama, menabrak Tianzong. Boom, tanpa ketegangan apapun, Tianzong pingsan lagi. Dan karena Murong Yu marah pada ketidakberdayaannya, ketika dia memukulnya, dia menggunakan sedikit kekuatan. Langit kini menjadi tragedi, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, dan darah menyembur dari tubuhnya seperti air mancur, darah mengotori langit. Sudah kubilang, kau bukan lawanku, berikan 2 harta karun itu padaku, dan kau bisa menilai sendiri. Kata Murong Yu enteng sambil menatap Tianzong. Tidak mungkin. Tianzong meraung, bangkit dari tanah, dengan wajah cemberut, menatap Murong Yu dengan noda darah, seperti orang gila. Bahkan di akhir, ia langsung menyerbu ke atas, dengan cepat menghukum Murong Yu. Wajah Murong Yu berubah muram, mencibir, dan menyerbu lagi. Hasilnya tetap tidak berubah, dan Tianzong kembali tersingkir. Namun kali ini Murong Yu tidak lagi memberinya kesempatan, dan menginjaknya dalam-dalam ke tanah dengan 1 kaki. Setelah itu, Murong Yu melambaikan tangannya dan telah merebut cincin penyimpanan Tianzong ke voli. Aku tidak menginginkan nasibmu, tetapi gunakan apa yang telah kau simpan dan larang untuk membayarnya. Murong Yu mencibir, lalu melompat ke udara dan melesat menuju pegunungan naga hitam. Little Lolita dan Fan Jian segera pergi. Namun Tianzong masih tergeletak di tanah, seolah-olah mati. Bukan karena dia tidak ingin bangkit, atau karena dia ingin mencari lubang karena malu. Kekuatannya hanya disegel oleh Murong Yu. Dia sama sekali bukan lawan Murong Yu di langkah keempat alam abadi, dan Murong Yu dapat dengan mudah menekannya. Alasan mengapa Murong Yu tidak membunuhnya bukanlah karena dia takut akan balas dendam Sekte Dewa Tianming padanya, tetapi karena dia ingin mendapatkan harta karun yang tidak diketahui oleh Sekte Dewa Tianming. Dia harus mendapatkan harta karun itu secara diam-diam. Jika harta karun itu diledakkan secara terbuka dan jujur, para ahli yang memata-matai secara diam-diam itu pasti akan mengambil tindakan, dan tidak ada harta karun yang akan ada hubungannya dengan Murong Yu. Setelah Murong Yu pergi, teriakan yang sangat keras, membawa amarah yang dapat membakar 9 surga, terdengar dari jauh, bajingan kecil, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Alam suci begitu besar sehingga tidak akan pernah ada lagi tempat berlindungmu. Sambil berbicara, Tianzong telah naik ke udara dan melesat ke arah tempat Murong Yu pergi. Dan para pengikutnya pun turut mengikuti, tampaknya orang-orang kuat ini bukanlah pengikutnya, karena tidak peduli apakah Tianzong dikalahkan atau ditindas, mereka tidak berniat untuk bergerak.